Nah, melalui emailnya Douglas ini bilang, udah berapa lama perusahaanmu memproduksi wine close Saint Denis? Kata dia kan. Lauren balas, kenapa kamu nanya hal itu? Emangnya ada perlu apa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di malam minggu. Itu berarti aku akan menemani kalian dengan menceritakan satu kisah kriminal tentang kasus penipuan wine atau anggur yang terjadi di Amerika, Wak. Dan menariknya di sini, meskipun kasusnya ini tuh terjadi di Amerika, ternyata tokoh utamanya justru berasal dari negara kita, dari Indonesia, Wak. Awalnya si pelaku ini datang untuk kuliah di sana, tapi pada akhirnya dia malah jadi pelaku kriminal yang disebut-sebut sebagai penipuan paling besar dalam sejarah wine di Amerika. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, kasus yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang laki-laki yang bernama Rudy Kurniawan. Rudy ini lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober tahun 1976 dengan nama asli Zhen Wang Huang, keturunan Tionghoa. Nggak banyak informasi memang yang diketahui tentang latar belakang dari Rudy Kurniawan ini karena selama ini dia dikenal sangat tertutup. Dia nggak pernah mau menceritakan masa lalunya, keluarganya, kehidupannya selama di Indonesia dan lain-lain tuh nggak ada. Tapi berdasarkan sumber yang aku baca, Wak, ya, Rudy Kurniawan ini diperkirakan pertama kali datang ke Amerika pada tahun 2000 ketika dia masih berusia 24 tahun. Nah, pada saat itu Rudy ini datang dengan menggunakan visa pelajar, Wak, dan dia menetap di sebuah rumah di kawasan Arcadia, Los Angeles. Nah, selama menetap di Los Angeles itu, Wak, Rudy ini punya satu tempat favorit yang sering dia kunjungi, yaitu sebuah toko wine atau minuman beralkohol dari anggur yang bernama Woodland Hills Wine Company. Nah, ketika Rudy pertama kali datang ke sana, bukannya membeli wine dari toko itu, Wak, Rudy ini malah menawarkan wine yang dia bawa sendiri ke si pemilik toko yang bernama Kyle Smith. Nah, Rudy bilang di situ, Mas, aku baru aja beli banyak wine ini dari penjual lain, tapi setelah aku coba ternyata aku nggak begitu suka sama rasanya. Kamu tertarik nggak menjual wine-wine ini nih di sini? Kata gitu kan. Nah, aku nggak nemuin lagi nih, Wak, informasi apakah si Kyle ini akhirnya mau bersedia mengambil si wine-wine yang dibawa sama si Rudy tadi. Tapi yang jelas sejak pertama kali Rudy datang ke sana, dia langsung akrab, Wak, sama Kyle ini. Bahkan saking akrabnya, Wak, Kyle itu tuh nggak pernah ragu gitu loh untuk memperkenalkan Rudy ke teman-temannya. Salah satunya namanya Paul Westerman. Nah, Paul ini adalah seorang pebisnis asal Prancis yang juga merupakan pakar wine. Dan seiring berjalannya waktu, Wak, Rudy banyak lah itu belajar tentang segala selak beluknya wine dari Kyle dan juga Paul. Rudy jadi tahu nih, Wak, kalau di Amerika wine itu telah menjadi simbol dari status sosial dan juga ekonomi seseorang. Semakin mahal wine yang mereka konsumsi, maka image mereka pun semakin elit lagi di mata orang-orang. Jadi wine ini tuh ibarat macam barang brandednya lah gitu, Wak. Lalu ketika si Rudy ini mulai belajar tentang wine, Wak, ternyata dia ini juga punya kemampuan yang luar biasa dalam mengingat setiap detail informasi yang disampaikan oleh Kyle dan juga Paul. Hanya dalam rentang waktu 6 bulan saja, Rudy itu bisa membedakan rasa, aroma, dan tekstur dari setiap wine yang dia coba. Bahkan Rudy ini juga hafal sejarahnya, Wak. Wine ini dibuat tahun berapa, wine ini diproduksi di perusahaan mana, wine mana aja yang termasuk langka, yang termasuk mahal, harganya tuh berapa-berapa aja, tahu dia semuanya. Kemampuan Rudy ini bikin Kyle dan Paul tercengang, Wak. Bahkan mereka ini juga sampai menganggap kalau Rudy adalah orang yang berbakat dan juga jenius dalam urusan wine. Dan semakin hari Rudy ini juga semakin memperlihatkan ketertarikannya dalam dunia wine, Wak. Bahkan ada satu ruangan khusus di dalam rumahnya yang dipakai untuk menyimpan koleksi wine. Kyle adalah satu-satunya orang yang pernah diundang ke sana, Wak. Lalu pada saat si Kyle ini melihat koleksi wine-nya Rudy, di situ Kyle betul-betul kaget karena ternyata Rudy itu mengkoleksi ada banyak sekali wine dengan harga yang fantastis. Hanya dalam rentang waktu 1 tahun aja, Wak, ya, Rudy ini sudah menghabiskan uang sebanyak 500.000 USD atau sekitar 7,7 miliar rupiah hanya untuk membeli wine-wine-nya itu. Hal itu yang bikin si Kyle bertanya-tanya kan, Rudy ini masih muda, dia belum kerja, terus dia dapat uang dari mana nih kok bisa beli wine sebanyak ini? Nah, pada saat itu Kyle menduga kalau mungkin Rudy berasal dari keluarga yang kaya raya gitu ya. Ya seperti yang aku bilang tadi, Wak, di Amerika kan wine ini merupakan simbol dari status sosial dan juga ekonomi seseorang kan. Nah, itu berarti kalau Rudy bisa mengkoleksi banyak
wine dengan harga-harga yang mahal ini, besar kemungkinan berarti dia dari keluarga tajir nih. Nah, karena penasaran dengan hal itu, pada suatu hari Kyle pun pernah nanya juga sama Rudy, Rudy, pasti keluarga kau di Indonesia itu pasti pebisnis semua ya? Atau mungkin jangan-jangan kalian juga punya bisnis ini di Amerika gitu lah. Si Kyle kan juga nanya kan. Nah, mendengar pertanyaan itu, Rudy nggak mau cerita apa-apa. Dia cuma bilang, kami cuma keluarga biasa kok. Dan aku juga datang ke Amerika pakai visa pelajar. Aku kesini kan karena memang mau kuliah, bukan mau bisnis, kata Kyle kayak gitu. Nah, dengar jawaban Rudy kayak gitu, ya udah Kyle nggak nanya-nanya lagi, Wak. Secara kultur memang kan orang-orang Amerika itu yang nggak begitu kepo lah ya sama urusan orang lain gitu. Sekali udah ditanya, dijawab gitu, oh ya sudah. Jadi Kyle pun nggak cari tahu lebih dalam lagi, Wak. Yang Kyle tahu tuh cuma sebatas keluarganya Rudy kemungkinan kaya raya dan Rudy datang ke Amerika untuk kuliah. Udah itu aja. Nah, tapi Wak, kenyataannya apa yang dilakukan sama Rudy selanjutnya ternyata bukan hanya kuliah, Wak. Berkat kecintaannya pada dunia wine, perlahan-lahan Rudy ini mulai membangun bisnis wine-nya sendiri di Amerika. Rudy kala itu memulai kiprahnya dalam bisnis wine ini pada saat dia berusia 25 tahun tuh lah, Wak. Pada saat itu langkah pertama yang dia lakukan adalah mendatangi tempat pelelangan wine. Nah, tempat pelelangan wine ini memiliki peranan yang sangat penting sekali bagi komunitas pecinta wine yang ada di sana, Wak. Jadi tempat berkumpulnya orang-orang kaya yang suka mengoleksi wine lah gitu pastinya kan, tempat lelang. Dan biasanya, Wak, di tempat lelang ini juga orang-orang ini bisa membeli wine-wine langka tuh yang memang tidak dijual di toko-toko pada umumnya. Nah, pada saat mengikuti pelelangan wine ini, Wak, Rudy dengan cepat langsung menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Kenapa? Karena setiap ada wine yang dijual, Wak, Rudy itu berani menawarkan nominal yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lain. Jadi setiap kali dia nawar segini, dia pasti di atasnya, kayak gitu. Alhasil wine-wine langka yang dijual di pelelangan itu, yang dijual dengan harga mahal itu ya pasti akan jatuh di tangannya Rudy, Wak. Cara kerja pelelangan kan memang kayak gitu ya kan. Setiap barang yang dilelang ya akan diberikan ke orang yang mau membelinya dengan harga yang lebih tinggi, yang paling mahal. Nah, dia yang tuh selalu ngambil tuh. Nah, dari pelelangan wine itu nama Rudy Kurniawan pun semakin terkenal di kalangan kolektor wine. Dan karena Rudy ini sering membeli wine-wine mahal yang mana secara nggak langsung dia ini juga menunjukkan bahwa Rudy itu memiliki status sosial dan ekonomi yang sangat tinggi, Rudy pun menjadi salah satu orang yang cukup disegani di sana. Jadi kalau misalnya ada pelelangan wine baru tuh di sana pasti ada Mr. Rudy, ada Mr. Rudy. Wah, dia pasti beli yang paling mahal nih. Gitu. Nah, terus pada tahun 2003, Wak, ketika Rudy sudah berusia 27 tahun, dia ini menemui seorang juri lelang wine asal New York namanya John Capon. Nah, aku nggak menemukan informasi tentang gimana awal mulanya si Rudy ini bisa kenal dan ketemuan sama John ini, tapi yang jelas pertemuan itulah, Wak, yang membuat Rudy ini yakin kalau sekarang lah waktunya aku untuk memulai babak baru dalam dunia wine. Kalau kemarin Rudy itu hanya menjadi kolektor saja yang juga sering menang lelang, Wak, kali ini dia mau membangun bisnis wine-nya sendiri. Untuk memiliki bisnis yang besar, Rudy merasa dia ini juga harus pindah ke kota lain yang lebih besar lagi. Akhirnya di tahun yang sama itu, di tahun 2003 itu, Rudy pun memutuskan untuk menetap di New York. Tapi rumah yang di Los Angeles masih ada, Wak, cuma nggak ditempatinya aja. Dia pindah lagi ke New York. Nah, di saat yang sama ketika Rudy itu pindah, Wak, konsumsi wine di New York tuh ternyata lagi gila-gilanya gitu. Pasarnya lagi bagus sekali. Semua restoran mewah di New York tuh pasti menyediakan wine, nggak ada yang nggak. Dan setiap orang yang datang ke sana juga saling berebut, Wak, untuk mencicipi berbagai jenis wine. Hari ini aku mau coba order wine A lah, besok order wine B, nanti lusa aku order wine C, dan seterusnya kayak gitu. Nah, melihat adanya peluang bisnis yang sangat menjanjikan, Rudy pun mulai mencari relasi baru, Wak, dengan mendekati komunitas-komunitas pencinta wine yang ada di sana ya. Lalu pada tahun 2004, Wak, berkat bantuan John Capon tadi, Rudy pun bisa join di sebuah komunitas yang bernama The Angry Man. Dan konon katanya, Wak, pada saat itu nih, The Angry Man ini adalah komunitas pencinta wine yang paling elit, yang paling kaya raya lah isinya. Dan di dalam komunitas itu, Wak, Rudy mendapatkan julukan sebagai Dr. Conti, sesuai dengan wine favoritnya yaitu Domaine de la Romane Conti. Domaine de la Romani Conti ini, Wak, ini adalah wine dari perkebunan anggur paling tua dan paling terkenal kali di Perancis. Pokoknya Rudy itu suka kali sama wine ini. Setiap seminggu sekali, Wak, Rudy ini akan datang dia ke komunitas The Angry
Angry Men ini dia berkumpul untuk pesta wine ya kan. Dan mereka juga sering datang ke resto-resto mewah lainnya hanya untuk membeli wine juga. Dan biasanya Rudy lah yang akan membayar semua itu. Alhasil Rudy pun semakin sering lagi dianggap sebagai leader dari komunitas The Angry Men itu. Tapi di balik sikap Rudy yang terkenal sangat royal, ternyata dia ini punya alasan sendiri kenapa dia mau membayar semua wine yang mereka beli pada saat pesta. Alasannya karena Rudy juga mau membawa pulang semua botol-botol wine yang sudah kosong. Teman-temannya di Angry Men juga nggak ada yang protes dengan hal itu. Ya udahlah, toh semua wine-nya juga Rudy yang bayar kok, bebas lah mau diapain aja botol tuh sama dia. Kau ambil, mau bawa pulang, mau kau pecahkan, ya terserah bola Rudy. Dalam hati mereka mungkin gitu. Nah, semua botol-botol kosong tadi tuh kemudian dikirim nih ke rumahnya si Rudy yang ada di Arcadia, yang ada di Los Angeles, bukan di New York. Dan di rumah itu Rudy pun menyimpan botol-botol wine-nya ini di gudang bawah tanah. Dan di tempat itu juga lah Rudy mempraktekkan bisnisnya. Nah, jadi ceritanya gudang bawah tanah yang ada di rumahnya di Los Angeles itu menjadi tempat kerjanya Rudy dalam meracik wine. Tapi di sini tuh Rudy nggak membuat merek baru yang dia produksi sendiri, bukan. Melainkan dia akan meniru atau meracik ulang wine yang sudah dia minum sebelumnya. Contohnya, pas pesta kemarin Rudy sama kawan-kawannya habis minum wine merek A lah gitu. Rudy lalu bawakan botol kosong merek A itu bawa balik nih ke rumahnya. Nah, setelah itu Rudy pun membuat racikan wine palsu yang rasanya mirip kali sama merek A ini. Lalu wine palsu itu akan dituang ke dalam botol kosong yang dibawa itu. Botol kosong barulah ini dijual ke orang-orang. Nah, itu bisnisnya, bisnis peracikan wine palsu. Sampai sini pasti kalian juga ada yang penasaran, gimana caranya si Rudy ini bisa ngeracik wine palsu? Nah, kok dia bisa niru resep berbagai jenis wine? Bukannya proses pembuatan wine yang asli itu nggak gampang? Nah, dia kan nggak bentar juga kan. Bahkan ada loh wine yang harus didiemin dulu udah bertahun-tahun, 12 tahun dulu kan untuk bisa mendapatkan rasa yang diharapkan. Nah, terus gimana nih caranya kok Rudy ini bisa menjimplak itu semua? Nah, kalian harus ingat di awal tadi aku bilang apa? Rudy ini dianggap jenius dalam urusan wine karena dia bisa membedakan setiap rasa dan juga aroma wine yang diminumnya kan. Nah, kemampuan itulah yang membuat si Rudy ini bisa meracik wine palsu dengan rasanya yang sama persis dengan yang asli. Rudy membuat racikan wine palsunya ini dengan cara mengoplos berbagai merek wine berbeda. Misalnya, untuk membuat wine palsu merek A, Rudy ini akan membuat oplosannya dengan mencampurkan wine merek B sama merek C. Lalu dengan kemampuan yang dia punya tadi, Rudy ini bisa memperkirakan takaran yang pas untuk mendapatkan rasa yang sama persis dengan wine A. Kalau wine oplosan yang dia buat ini ternyata masih kurang manis, berarti nanti dia harus nambahkan merek B ini beberapa mili. Atau nanti kalau misalnya rasanya kurang kecut lah gitu, berarti dia harus nambahin lagi yang C ini dikit sekian mili kayak gitu. Jadi diraciknya kayak gitu, berkat apa? Berkat kemampuan itu. Dia memang punya skill ke sana kan. Bahkan gak cuma soal rasa aja ya, Rudy ini juga bisa meniru packaging dan juga kertas label yang mirip kali dengan aslinya. Mulai dari kertasnya, tintanya, bentuk fontnya, warnanya, desainnya, semua sama persis dengan yang asli. Bisa dilakukan sama Rudy. Dalam bisnis ini Rudy ini juga sering membuat wine palsu dari merek-merek langka seperti wine keluaran tahun 1940, 1950, 60 dan seterusnya. Dan biasanya label kertas yang tertempel di botol wine keluaran lama ini kan pasti udah usang semua, mungkin juga udah sobek-sobek lah udah puluhan tahun. Lalu entah gimana caranya Rudy ini juga bisa membuat label kertas yang baru tuh dia print. Yang baru dia print ini bisa terlihat usang juga, bisa terlihat macam label lama dibikinnya. Nanti waktu ditawarkan ke orang-orang kan Rudy bakal bilang, ini wine keluaran tahun 40-an loh. Nah, kalian tengok aja nih labelnya kan udah lama, udah usang kayak gini. Nah, orang yang nengok label yang kayak gitu pasti bakal percaya-percaya aja. Apalagi yang ngomong Rudy. Mereka nggak nyangka kalau itu tuh cuma tiruan, oplosan. Udah tuh setelah Rudy ini berhasil membuat wine oplosan dari bermacam-macam merek wine, pada tahun 2005 Rudy pun mulai menjualnya ke tempat-tempat lelang. Lalu setahun kemudian di tahun 2006 dengan dibantu oleh kawannya tadi, John Kapan tadi, Rudy akhirnya membuat acara lelang sendiri, yang dia sebut sebagai The Cellar. Nah, informasi tentang lelang yang diadakan oleh Rudy Kurniawan ini langsung menarik perhatian para kolektor wine ya kan, which is orang-orang kaya yang ada di Amerika. Mereka tidak
nggak ragu untuk datang ke acara lelang itu karena mereka juga semua udah pada percaya sama kredibilitasnya Rudy Kurniawan. Mereka tahu kalau Rudy adalah salah satu nama besar yang cukup disegani di kalangan pecinta wine. Ya kan, dia udah bangun image kayak gitu. Nah, ketika Rudy memamerkan koleksi wine yang dia punya, selama pelelangan berlangsung, wah, semua orang dibuat takjub karena ada banyak sekali wine langka yang tidak pernah mereka temukan di pelelangan lain. Gak ada, cuma di pelelangan Rudy itulah. Mereka gak tahu kalau itu oplosan, ya Allah. Alhasil acara yang dilakukan sama si Rudy ini pun berlangsung dengan sangat meriah, wah. Semua orang, semua para kolektor, semua orang-orang kaya ini semua pada berebut ingin membeli wine dari Rudy. Dari pelelangan itu, wah, diperkirakan Rudy mendapatkan keuntungan sebesar berapa? 35 juta USD, 544 miliar, Masya Allah. Pelelangan itu dengan keuntungan besar yang diperolehnya, wah, Rudy bisa dengan mudah membeli banyak sekali barang dan mobil mewah tentunya. Pada saat itu gaya hidup Rudy betul-betul macam sultan kali di New York City. Harta kekayaannya nggak habis-habis, wah, karena dia masih terus menjalankan bisnisnya. Dan karena Rudy ini sangat teliti dalam membuat wine oplosan, selama beberapa tahun lama juga nggak ada orang yang curiga, wah, sama Rudy. Sampai akhirnya ada satu kejadian di tahun 2008 yang membuat kejahatan Rudy ini pun mulai terungkap. Jadi ceritanya, wah, pada tahun 2008 Rudy ini kembali lagi kan membuat acara pelelangan wine ini. Dan salah satu merek wine yang dia lelang pada saat itu adalah Clos Saint Denis. Ya, nah, berdasarkan informasi yang aku baca di internet, wah, Clos Saint Denis ini adalah wine yang diproduksi oleh Domaine Ponsa, yaitu sebuah perusahaan penghasil anggur di Burgundy, Prancis. Nah, FYI, wah, Burgundy ini merupakan wilayah yang sangat terkenal sekali sebagai penghasil anggur dengan kualitas tinggi. Hal inilah yang membuat wine-wine yang diproduksi menggunakan anggur Burgundy ini menjadi salah satu yang paling digemari kali lah sama banyak orang. Nah, salah satu orang yang suka kali sama wine Burgundy ini ada juga, wah, kolektor namanya Douglas Bosley. Dan saat itu Douglas ini datang tuh ke pelelangannya Rudy ini, wah. Nah, lalu pada saat Douglas tahu kalau Rudy menjual wine Clos Saint Denis, which is ini adalah salah satu merek dari wine Burgundy, di situ Douglas langsung tertarik lah mau beli, ya kan, mau ikutan lelang nih. Nah, awalnya dia mau beli wine itu, wah. Tapi ini waktu udah tengok kan katalognya, tengok presentasinya pakai gimana, tiba-tiba Douglas curiga. Bentar dulu, kenapa wine Clos Saint Denis yang dijual Rudy ini tertulis keluaran tahun 40-an sama 50-an ya? Emang ada Clos Saint Denis di tahun-tahun segitu? Kok aku nggak pernah lihat ya? Curiga Douglas, wah. Nah, ngerasa ada yang janggal di sini, Douglas pun mengirimkanlah email ke owner perusahaan Domaine Ponsa yang bernama Lauren. Nah, melalui emailnya Douglas ini bilang, udah berapa lama perusahaanmu memproduksi wine Clos Saint Denis? Kata dia kan. Lauren balas, kenapa kamu nanya hal itu? Emangnya ada perlu apa? Katanya. Kemarin di New York ada lelang wine yang ngejual Clos Saint Denis keluaran tahun 40-an sama 50-an. Apa itu benar? Kata Douglas. Dibalas lagi sama Lauren. Perusahaan kami baru mulai memproduksi wine Clos Saint Denis pada tahun 80-an. Jadi nggak mungkin ada wine Clos Saint Denis yang keluar di tahun 40-an sama 50-an. Nggak mungkin. Nah, adanya email dari Douglas ini membuat si Lauren juga yakin kalau di luar sana berarti ada yang malsuin wine aku nih, ada yang malsuin wine Clos Saint Denis nih. Dan ketika Lauren menanyakan hal itu ke Douglas, balik lagi si Lauren yang nanya. Lauren pun mendapatkan satu nama yang dia curigai, yaitu siapa? Inilah Rudy Kurniawan. Nah, udah nih, singkat ceritanya Lauren pun akhirnya mendapatkan nomor HP-nya Rudy, wah. Ditelepon lah sama dia kan. Nah, melalui sambungan telepon itu Lauren bilang, halo, saya mau nanya, kamu dapat wine Clos Saint Denis keluaran tahun 40-an sama 50-an tuh dari mana? Kamu yakin gak semua wine itu asli? Kata Lauren. Rudy jawab, yakin lah. Semua wine yang aku jual di lelang itu semua sudah diperiksa sama tim ahli kok. Tim ahli siapa? Kau tahu nggak sekarang kau lagi ngomong sama siapa, ha? Aku pemilik perusahaan Domaine Ponsa. Aku yang memproduksi wine itu, wine Clos Saint Denis tuh. Kau pikir kau bisa bohongin aku, ha? Nah, sadar kalau posisinya udah kepepet, wah, Rudy pun akhirnya bersedia untuk menarik semua wine Clos Saint Denisnya itu yang dia punya dari lelang-lelang yang akan dia lakukan. Jadi merek ini tuh ditarik sama dia, wah, nggak jadi dilelang. Dengan begitu sebenarnya masalah antara Rudy sama Lauren ini pun udah selesai, wah. Tapi entah kenapa kejadian itu tetap membuat perasaannya Lauren ini jadi nggak enak. Akhirnya pada bulan
bulan April 2008, Lauren pun memutuskan untuk terbang dari Prancis ke New York Wak, untuk datang langsung nih ke acara lelangnya Rudy. Sesampainya Lauren di sana, pas kali acara lelangnya baru dimulai Wak, Lauren pun nyimak aja kan jalannya pelelangan itu sambil membaca katalog yang berisi data mengenai merek wine apa saja yang dijual dan dilelang di pelelangan itu. Dan berdasarkan informasi yang tertulis di katalog Wak, disebutkan bahwa Rudy akan melelang 100 botol wine yang diproduksi oleh perusahaannya dia, perusahaan Domaine Ponsa itu. Dan yang membuat Lauren terkejut adalah dari 100 botol wine yang akan dijual di hari itu, cuman 1 botol aja yang asli Wak, sisanya 99 yang palsu. Apa nggak kesel bapak owner ini kan, bapak Lauren yang punya Domaine Ponsa nih, kok bisa-bisanya kok bikin wine yang bahkan perusahaan kami nggak ngeluarin loh. Karena kesal tuh kan, di tengah acara nih, acara lelang masih berlangsung nih Wak, tiba-tiba Lauren ini berdiri, dia ngomong, tarik semua wine dari Domaine Ponsa yang kau lelang hari ini ya Rudy ya. Aku udah cek semuanya, 99%-nya palsu. Aku pemilik Domaine Ponsa. Ya Allah, heboh lah di sana, semua ketahuan. Nah, apa yang dilakukan oleh Lauren di acara lelang itu langsung membuat kredibilitas seorang Rudy Kurniawan mulai dipertanyakan Wak. Para kolektor mulai menjauh tuh dan udah nggak berani lagi nih membeli wine dari lelangnya Rudy. Dan kejadian itu juga yang membuat mereka berbondong-bondong untuk ngeliat lagi, buat ngecek botol wine lagi yang sudah terlanjur dibeli kemarin di pelelangannya Rudy juga. Dan setelah diperiksa Wak, barulah mereka sadar kalau ternyata ada banyak sekali wine yang mencurigakan. Nah, karena banyak yang curiga sama Rudy, satu persatu dari mereka pun mulai melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Dan untuk menyelidiki kasus ini Wak, FBI pun turun tangan. Tapi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib itu ternyata tidak gampang Wak, karena Rudy itu begitu sangat rapi dalam menjalankan bisnisnya. Ditambah lagi Rudy ini kan juga orangnya tertutup kali kan Wak, dan gak banyak yang tahu tentang latar belakangnya kan. Nah, penyelidikan kasus ini pun juga cukup terhambat Wak, hingga memakan waktu bertahun-tahun. Lalu pada tahun 2010 FBI pun mengundang Lauren nih, si owner Domaine Ponsa tadi, dan beberapa owner dari perusahaan wine lainnya untuk memperlihatkan katalog mereka yang asli gitu. Dan katalog itu pun kemudian disandingkan lah itu Wak, sama katalognya si Rudy. Lalu masing-masing dari mereka itu pun diminta untuk menjelaskan semua bagian yang dipalsukan oleh Rudy. Jadi FBI ini lagi ngumpulin bukti-bukti kecurangannya Rudy lah gitu kan Wak. Setelah mengumpulkan banyak bukti selama bertahun-tahun, akhirnya pada tanggal 8 Maret 2012 sekitar jam setengah 6 pagi, FBI pun datang ke rumahnya Rudy di Arcadia, Los Angeles tadi untuk langsung melakukan penangkapan. Dan di waktu yang sama juga FBI langsung menggeledah tuh seisi rumahnya Rudy. Dan dari penggeledahan itulah Wak, FBI menemukan barang bukti, yaitu mereka menemukan bertumpuk-tumpuk wine oplosan, ratusan botol wine yang masih kosong, ada berlembar-lembar label merek, dan juga banyak lagi barang bukti lainnya. Dan yang membuat FBI semakin geleng-geleng kepala lagi adalah mereka juga menemukan bahwa Rudy ternyata memiliki 9 paspor dengan identitas yang berbeda-beda. Dan setelah dicek lebih lanjut, akhirnya juga ketahuan kalau ternyata Rudy ini tinggal di Amerika secara ilegal karena visanya sudah habis sejak tahun 2003. Setelah semua bukti itu dikumpulkan Wak, Rudy pun kemudian diseret ke pengadilan pada tanggal 9 Desember tahun 2013. Puluhan saksi pun didatangkan ke pengadilan, ratusan botol wine oplosan juga ikut ditampilkan. Lalu setelah melewati beberapa kali persidangan, akhirnya pada bulan Agustus 2014 secara resmi Rudy Kurniawan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun lamanya. Kabar terakhir yang aku baca Wak, katanya Rudy sekarang udah bebas dan dia akan segera dideportasi ke Indonesia. Udah dideportasi Indonesia belum Nadia? Entah, nggak tahu, nggak dapat aku informasinya. Tapi dia udah bebas. Oke Wak, jadi itu tadi kasus kriminal yang dilakukan oleh Rudy Kurniawan di Amerika. Sampai ketika kasusnya terungkap dan Rudy harus menjalankan persidangan Wak, masih banyak sekali orang yang tidak tahu tentang latar belakangnya Rudy. Bahkan pihak keluarganya pun nggak ada yang datang waktu si Rudy ini disidang. Tapi dari beberapa sumber yang aku baca, banyak juga nih Wak yang bilang kalau Rudy ini adalah keponakannya Edi Tansil dan Rendra Raharja. Nah, dua orang ini siapa? FYI, kalian harus tahu. Mereka berdua ini pernah buron karena keduanya merupakan koruptor kelas kakap di Indonesia. Nah, banyak yang curiga kalau inilah dia mungkin alasan kenapa Rudy itu bisa hidup glamor dengan membeli banyak wine di Amerika. Bukan karena keluarganya kaya raya, melainkan karena keluarganya
definisi sendiri lah. Oke. Tapi sebenarnya untuk hal ini juga belum bisa dipastikan sih, Wak. Masih cuma sebatas asumsi aja dari yang kami baca. Cobalah kalian pastikan juga. Oke, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya ada tambahan informasi yang tidak aku sebutkan di sini, boleh langsung tambahin juga. Tapi kalau misalnya ada yang keliru juga boleh langsung diperbaiki juga di bawah. Oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi penting dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.